Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Juni 2020. Tema perenungan hari ini, jangan menutupi kebenaran dengan bersumpah bohong, yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yakobus 5 ayat 12b. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada suatu kisah. Suatu hari ada seorang tukang kayu yang terkenal jujur sedang menebang kayu di hutan. Tak sengaja kapaknya jatuh ke jurang. Si tukang kayu sedih karena kapak satu-satunya yang ia miliki, dan sangat sedih sekali. Tak lama datang seorang malaikat dan terjadilah percakapan. Kata malaikat, "Hai tukang kayu, kenapa kamu sedih sekali?" Tukang kayu menjawab, "Ya nih malaikat, kapak saya satu-satunya jatuh ke jurang. Saya tidak bisa menebang pohon lagi." Lanjut malaikat, "Oh begitu. Oke, kamu jangan sedih lagi, karena saya akan membantu kamu ambil kapak itu." Lalu malaikat pun turun ke jurang. Ia ingin mengetes kejujuran tukang kayu. Kata malaikat, "Pak, ini kapaknya," sambil menunjukkan sebuah kapak yang terbuat dari emas murni. Tukang kayu menjawab, "Oh bukan itu. Kapak saya jelek." Malaikat tersenyum-senyum lalu kembali ke dasar jurang. Lalu malaikat nongol kembali. "Yang ini kapakmu," sambil menunjukkan kapak yang terbuat dari perak. Kembali tukang kayu mengatakan, "Oh bukan itu. Kapak saya sudah tua dan agak karakan." Malaikat senang sekali dengan kejujuran si tukang kayu. Ia lalu memberikan ketiga kapak itu kepada sang tukang kayu. Si tukang kayu pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa itu kepada istrinya. Karena penasaran, sang istri ingin melihat ke tempat suaminya yang bertemu malaikat itu. Maka besoknya tukang kayu membawa istrinya ke hutan. Karena cerobohnya, sang istri pun jatuh ke jurang. Betapa sedihnya si tukang kayu. Mendadak malaikat muncul lagi. "Hei, Pak, kenapa kamu sedih lagi? Apa kapakmu hilang lagi?" Tukang kayu menjawab, "Tidak, istri saya jatuh ke jurang. Saya sedih sekali." Lalu malaikat turun ke jurang untuk mencari si istri. Kembali ia mengetes kejujuran si tukang kayu. Ia naik sambil membawa seorang perempuan yang sangat cantik. Kata malaikat, "Hei tukang kayu, apakah ini istrimu?" Tukang kayu agak gugup dan pelan-pelan menjawab, Iya, betul dia istri saya." Karena si tukang kayu berbohong, maka malaikat sedih. Kata malaikat, "Kenapa engkau berbohong pada saya kali ini?" Tukang kayu menjawab, Maaf, saya terpaksa berbohong. Karena kalau saya jujur, maka engkau akan memberi saya 3 orang istri. Punya 1 istri saja sudah repot. Bagaimana saya sanggup memiliki 3 orang istri?" Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, ini kisah adalah suatu legenda. Ada saja banyak untuk berbuat bohong. Kita pun sering berbohong secara tak sadar. Kita ada di rumah, namun berpesan kepada anak kita, kalau ada yang nyari ayah, bilang saja ayah pergi. Berbohongkah ini? Kejujuran
seringkali disesuaikan dengan situasi yang berlaku. Situasi dijadikan alasan yang paling menentukan sikap jujur atau dusta. Banyak alasan atau argumen pembenaran diri dilontarkan sebagai dasar mengapa orang harus memilih untuk mengabaikan kejujuran. Sepertinya orang harus berdusta seolah-olah demi kebaikan yang lebih besar. Akhirnya nilai kejujuran menjadi hal yang sulit ditemukan. Tukang kayu seperti yang dikisahkan di atas, melihat perempuan cantik langsung bilang itu istrinya. Dan ketika ketahuan ia berbohong, maka cepat-cepat ia membuat dalih, membuat alasan. Kita pun sering melakukan demikian. Suami atau istri berdusta dengan alasan untuk kebaikan pasangan masing-masing, karena tidak ada pilihan lain. Atau supaya keadaan aman, atau karena semua orang melakukannya. Kita pun tahu bahwa selalu ada jerat bagi orang untuk tidak jujur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, menjadi Kristen, kita tidak bisa menginjakkan kaki di dua tempat. Ajaran Kristen tidak membenarkan kebohongan. Apapun alasannya, kebohongan adalah tetap kebohongan. Dusta tetap dusta. Itu dosa. Bahkan demi menutup dusta, orang seringkali harus bersumpah. Sayangnya, sumpah palsu mudah sekali diucapkan tanpa sungkan-sungkan dan takut pada sang pemilik kehidupan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mereka yang suka bersumpah palsu atau berbohong, hidupnya pasti akan mengalami masalah demi masalah, karena berkat Tuhan pasti terhalang. Orang yang suka bersumpah palsu atau berbohong adalah pertanda bahwa mereka telah meremehkan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar apa yang diucapkannya. Mereka lupa bahwa ada hukuman atas orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan melecehkan kemahatauan Tuhan. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 12. Melalui Nabi Zakaria, Tuhan berfirman, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab kesemuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Zakaria 8 ayat 17. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membidasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ini kata Mazmur 5 ayat 6 sampai dengan 7. Hari ini saudara-saudaraku, Yesus ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara-saudara di dalam khotbahnya di bukit. Hendaknya kita jujur apa adanya dan tak perlu menutupi kebohongan dengan cara bersumpah palsu. Kita tahu iblis itu paling jago berbohong, penipu ulung, memutarbalikkan fakta kebenaran. Dan jika seseorang dikuasai kebohongan, berarti persis sama dengan iblis sebagai penipu. Yesus mengajarkan, jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Namun, sekarang ini justru makin canggih merekayasa suatu ketidakbenaran agar menghasilkan keuntungan bagi dirinya.
Apakah kita termasuk orang-orang yang berbohong? Selalu berkata dalam ketidakbenaran, bersumpah palsu, sambil membawa nama-nama Tuhan. Demi Tuhan, demi Yesus, demi Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau memperbaharui hidup kita. Kita mau hidup dalam Kristus, hidup dalam Roh, hidup dalam kebenaran. Kita mau mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Jika iya, katakan iya. Dan jika tidak, katakan tidak. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Semoga kita dalam situasi apapun dapat mempertahankan akan kebenaran, mau bersikap jujur walau situasi kondisi hidup menekan kita, agar berbuat jujur dan tidak berbuat tidak jujur demi kepentingan kita sendiri. Yesus Tuhan kami, urapilah kami senantiasa dengan urapan baru dari Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dapat menjalankan firman-Mu dengan mau selalu hidup dalam kejujuran dalam situasi apapun. Semua ini kami sampaikan ya Tuhan, hanya di dalam nama Engkau yang punya kuasa di surga dan bumi, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.